Assalamualaikum sahabat Rumbasya, bertemu kembali dengan Bunda Naya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama. Nah, kali ini kita akan belajar part 2-nya tentang tabungan. Kali ini kita akan menghitung besar angsuran, kemudian besar simpanan awal, kemudian mencari nasabah itu menabung selama berapa bulan, dan yang terakhir adalah besar bunga tabungan per tahun atau suku bunganya. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk berdoa dulu dan pastikan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sekarang kita masuk di soal yang selanjutnya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita itu mencari bunga yang pertama, mencari jasa, kemudian mencari tabungan akhir, ya. Nah, kalau sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana cara mencari suku bunga tunggalnya, ya, mencari suku bunga tunggalnya. Berarti kita akan mencari I% itu berapa, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, kita sudah tahu nih rumusnya itu kan adalah bunga sama dengan modal atau tabungan awal dikali dengan waktu, ya, dikali dengan I%. Nah, ya, jadi waktunya itu adalah kan dia kan tahun, tapi di sininya baru 4 bulan. Berarti T/12, ya. Dikali dengan I%. Oke, berarti untuk mencari I%-nya ya sama dengan bunga dibagi dengan tabungan mula-mula, ya, atau tabungan awal dikali dengan T/12. Oke. Nah, ini pakai rumus ini nih. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya tuh apa aja. Diketahuinya apa aja? M-nya, modal awalnya yaitu Rp600.000. Ya. T-nya yaitu 4 bulan. Nah, nanti menulisnya adalah 4/12 ya, karena suku bunganya itu dalam bentuk per tahun. Nah, terus jumlah simpanan Bu Aminah setelah 4 bulan berarti M akhir, tabungan akhir, ya, itu adalah 648.000. Nah, langkah pertama berarti mencari apa dulu? Ya betul, kita mencari bunganya dulu. Mencari bunga itu sama dengan apa? Tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Berarti 648.000 dikurangi dengan Rp600.000, ya. Nah, maka bunganya adalah Rp48.000. Oke, berarti kita mau mencari I%-nya, ya. Berarti kan rumusnya B, ya. Kita rumusnya nih di sini B-nya itu berapa? B-nya itu Rp48.000. Kita langsung masukkan saja Rp48.000 dibagi dengan tabungan awal. Tabungan awal berapa ini? Rp600.000. Dikali waktu menabungnya itu adalah 4 bulan per 12. Nah, udah deh, kita mulai hitung. Coba kalian perhatikan. 12 dibagi 60 bisa ya? Sama-sama dibagi 12. Ini 1, ini 5. Berarti sisa berapa nih? Rp48.000 dibagi dengan 50.000 dikali 4, yaitu iya 50.000 dibagi 4 yaitu Rp200.000 ya. Nah, berarti berapa nih? Berarti 48.000 dibagi Rp200.000, ya, sama dengan 0,24, ya, sama dengan 0,24. Nah, sekarang yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan adalah suku bunga dalam persen. Berarti ini kan I-nya I% berarti
0,24 dikali 100%. Berarti sama dengan 24%. Maka suku bunga tahunannya yaitu sama dengan 24%. Jadi jawabannya yang mana? Iya betul, jawabannya yang D. Oke, sudah makin paham ya bagaimana cara mencarinya. Oke, sekarang kita masuk di soal selanjutnya. Seorang nasabah memiliki tabungan awal itu sebesar Rp1.200.000. Setelah 10 bulan, tabungannya menjadi Rp1.380.000. Yang ditanyakan adalah besar tabungan per tahun itu kira-kira sebesar berapa? A. 9%, B. 10%, C. 12%, atau yang D. 18%. Oke, berarti kalau kayak gini kita ngapain dulu? Ya betul, kita akan mencari bunganya terlebih dahulu. Tapi kita harus tulis dulu ya yang diketahui. Yang diketahui itu sama dengan M awal atau tabungan awal. Tabungan awalnya yaitu Rp1.200.000. Oke, terus ada M akhir, tabungan akhir. Tabungan akhirnya itu Rp1.380.000. Nah, kemudian T itu adalah waktu dia menabung, itu berapa lama? Karena dia 10 bulan, ya nggak? Kalau kita jadikan per tahun berarti 10/12. Nah, T-nya seperti ini. Berarti kita akan mencari bunga dulu, ya. Mencari bunga sama dengan tabungan akhir, ya, dikurangi dengan tabungan awal. Tabungan akhirnya berapa? Rp1.380.000 dikurangi dengan Rp1.200.000, maka bunganya sebesar Rp180.000. Oke. Nah, bunganya sudah dapat. Kita tinggal mencari bunga per tahunnya. Nah, kita tahu ya, rumus di part 1, rumus untuk mencari bunga yaitu adalah tabungan awal, ya, dikali dengan suku bunga. Suku bunga itu besar tabungan dalam bentuk persen, ya. I persen dikali dengan T-nya. T itu adalah lamanya dia menabung. Nah, kita akan mencari I persennya ini, besar suku bunganya dalam bentuk persen. Berarti kita mencari I persen sama dengan bunga dibagi tabungan awal. Nah, karena T-nya itu dalam bentuk bulan, maka N/12, ya. Nah, kita tulis di sini. Bunganya Rp180.000 dibagi tabungan awalnya berapa? 1.200.000, ya. Rp1.200.000 dikali 10/12. Ingat ya, dibagi T-nya 10/12 yang ini. Nah, kita bisa langsung coret ya. Fokus ke yang sini nih. 12 sama 12 bisa dicoret nggak? Oh bisa, sama-sama dibagi 1. Kita coret, hasilnya 1, 1. Oke, berarti tinggal 180.000 dibagi 100, berarti dibagi 1 juta ya. Nolnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dibagi 1 juta. Hasilnya adalah, nolnya kita coret 1, 2, 3, 4. Yang bawah kita coret juga 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 18/100. Nah, karena dia dalam bentuk persen, ya, maka langsung kita kalikan 100%. Maka coret-coret hasilnya adalah 18%. Maka besar tabungan per tahun, bunga tabungan per tahun itu sebesar 18%. Jawabannya yang D. Bisa difahami ya untuk soal yang ini? Oke, sekarang kita masuk di soal selanjutnya. Seorang nasabah koperasi memiliki data tabungan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabungan mula-mula atau tabungan awalnya sebesar Rp2.800.000. Kemudian tabungan akhirnya, ya, yaitu atau M akhirnya yaitu Rp3.150.000. Jika bunga simpanan koperasi sebesar 10% per tahun, kira-kira nasabah itu menabung selama berapa bulan? A. 10 bulan, B. 12 bulan, C. 15 bulan, atau D. 20 bulan. Oke,
Berarti kita tulis terlebih dahulu ya. Diketahui M awal, tabungan awalnya berapa tadi? Tabungan mula-mulanya yaitu Rp2.800.000. Tabungan akhir yaitu Rp3.150.000 ya. Nah, kemudian bunga simpanan koperasi sebesar 10% per tahun. Berarti I persennya atau suku bunganya yaitu 10% per tahun. Nah, yang ditanya adalah N-nya atau waktunya ya. Waktunya, T-nya. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari apa dulu? Iya betul, kita harus mencari bunganya terlebih dahulu. Untuk mencari bunga sama dengan M akhir dikurangi dengan M awal. Jadi tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Ya. Nah, tabungan akhirnya berapa? Berarti Rp3.150.000 dikurangi dengan Rp2.800.000. Oke, hasilnya adalah Rp350.000. Oke, udah ketemu ya ininya. Nah, sekarang kita akan mencari lama waktu dia menabung ya. Lama waktu dia menabung. Berarti kita tahu rumus mencari bunga sama dengan M kali I dikali T. Nah, karena dia dalam bentuk bulan ya, maka M dikali ininya harus I-nya dalam bentuk per 100 ya, dikali T-nya itu adalah N/12 karena yang ditanyakan semuanya itu dalam bentuk bulan. Kan karena 1 tahun itu ada 12 bulan, maka di sininya ada 12. Ya. Ya udah, berarti untuk mencari N-nya ya, untuk mencari N-nya sama dengan berarti B dikali 100 dikali 12 dibagi M dikali I. Ya, sampai sini paham? Bisa difahami? Oke, bunganya berapa? Bunganya Rp350.000 dikali 100 dikali 12 dibagi tabungan awal ya. Tabungan awalnya yaitu berapa? Rp2.800.000. I-nya yaitu sebesar 10%. Oke, kita cari. Kita coret ya. Ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Berarti yang bawah kita coret 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini tinggal berapa? 1, 2, 1, 2. Oke, berarti tinggal 35 dikali 12 dibagi 28. Ya. Nah, 35 sama 28 bisa dicoret nggak? Oh bisa, sama-sama dibagi berapa? 7 ya, sama-sama dibagi 7. Ini 5, ini 4 sama 12 sama 4 sama-sama dibagi 4 bisa? Kayak ini 1, ini 3. Berarti sisanya adalah 5 dikali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, N-nya sudah dalam bentuk bulan. Jadi 15 bulan. Jadi nasabah itu menabung ya selama 15 bulan. Jadi jawabannya yang C. Oke, bisa dipahami ya untuk soal yang ini? Oke, sekarang kita masuk di soal selanjutnya. Bu Fatonah menyimpan sejumlah uang di bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 18% per tahun. Setelah menyimpan 8 bulan, jumlah simpanan Bu Fatonah menjadi 1.792.000. Yang ditanyakan adalah besar simpanan awal Bu Fatonah. Yang A yaitu Rp1.500.000, yang B Rp1.600.000, yang C Rp1.750.000, atau yang D Rp1.800.000. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mencarinya? Oke, kita tulis dulu terlebih dahulu. Ya. I-nya pertama yang diketahui apa? I persennya sama dengan 18%. Kemudian lama menyimpan di bank, berarti T-nya sama dengan 8/12. Kenapa 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Ya, ini 8-nya dibagi 12 T-nya. Kemudian
Apalagi yang diketahui? Jumlah simpanan. Nah, sebesar berarti M akhir ya. M akhir tabungan akhirnya itu sebesar Rp1.792.000. Oke. Nah, sudah ditulis semua ya. Nah, ini untuk rumus tabungan awal itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi rumus tabungan awal itu gimana mencarinya? M awal atau tabungan awal itu sama dengan 100 dibagi 100 ditambah ya, ditambah berapa bulan per 12 dikali I-nya ya, dikali dengan I. I-nya sudah dalam bentuk persen, dikali I persennya. Oke, terus ini dikali dengan M akhir, tabungan akhir. Oke, kita hitung ya, berarti 100 per 100 ditambah. Nah, ini yang kita cari dulu. B-nya adalah berapa bulan dia menabung. Oke, 8 per 12 dikali I-nya berapa? I-nya berapa? 18 ya. 18% dikali tabungan akhirnya Rp1.792.000. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa coret nggak? Bisa, sama-sama dibagi 4. Ingat, sama-sama dibagi 4 ya. Berarti ini 2, ini 3. Nah, ini bisa dicoret nggak? Sama-sama dibagi 4 ya. Betul ya? Nah, kemudian ini bisa dicoret nggak? Oh, bisa, sama-sama dibagi 3. Ini 6 ya. Nah, berarti sisanya adalah 100 per 100 ditambah 2 kali 6 yaitu 12. Nah, ini dikali dengan Rp1.792.000. Oke, berarti 100 per 12 per 112 dikali Rp1.792.000 ya. Maka hasilnya adalah 1 juta. Nah, ini bisa dicoret nih ya. Ini hasilnya 16. Berarti hasilnya adalah Rp1.600.000. Oke, jadi tabungan awal dari Bu Fatona yaitu sebesar Rp1.600.000. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Oke, masuk di soal selanjutnya. Soal terakhir ya ini ya. Pak Herianto meminjam uang itu di Koperasi Sukses Raharja sebesar Rp6 juta dengan lama peminjaman 10 bulan. Jika bunga pinjaman 12% per tahun, yang ditanyakan adalah besar angsuran per bulannya itu berapa. Oke, kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini pilihannya ya. Yang A yaitu Rp660.000 atau B Rp672.000 atau C Rp720.000 atau yang D Rp830.000. Oke, berarti kita tulis dulu ya yang diketahui. M awal atau tabungan awal atau dia pinjaman awal ya. Pokoknya yang awal-awal itu kita sebutnya sebagai M. Pinjaman awalnya yaitu Rp6 juta. Oke. Lama menabung N-nya adalah 10 bulan. Nah, berarti T-nya adalah 10 per 12 dalam 1 tahun. Kenapa? Karena bunganya itu dalam dalam per tahun ya. Oke, selanjutnya apalagi yang diketahui? I-nya. Oke, I-nya sama dengan 12%. Oke, berarti kalau seperti ini apa dulu yang kita cari? Betul, kita harus tahu besar bunganya terlebih dahulu ya. Besar bunga sama dengan M tabungan awal dikali dengan I ya, I persen. I persennya itu dalam 12/100 ya. Oke. Kemudian dikali dengan T. Nah, berarti M awalnya berapa? 6 juta. Dikali I-nya berapa I-nya? I-nya 12/100. Dikali T-nya. T-nya itu kan dalam bentuk bulan. N per 12 berarti 10 per 12.
12. Oke, berarti bisa langsung kita bagi ya. Kita fokus ke yang 12. Ya, kita fokus ke yang 12. 12-nya bisa sama-sama dibagi 12 ya. Kita coret. 1, 1. Nah, kemudian ini 100 bisa dicoret 2. Ya, coret-coret, ini coret-coret. Berarti sisanya adalah 600.000 rupiah. Karena 60.000 dikali 10 yaitu 600.000 rupiah. Oke, bunganya sudah dapat. Berarti kita mencari total pinjaman dulu. Total pinjaman ya, berarti pinjaman awal ditambah dengan bunga. Pinjaman awalnya berapa? 6 juta rupiah. Ditambah dengan bunganya yaitu 600.000 rupiah. Maka total pinjamannya yaitu 6.600.000 rupiah. Nah, sekarang yang ditanya adalah besar angsuran per bulan. Karena Pak Herianto itu meminjam selama 10 bulan, ya, maka besar angsuran itu sama dengan total pinjaman dibagi dengan lamanya peminjaman. Total pinjamannya berapa? 6.600.000 rupiah dibagi dengan 10 bulan. Kita coret 1, berarti cicilannya adalah per bulannya adalah 660.000 rupiah. Jadi jawabannya yang A. Bisa difahami ya untuk soal yang ini. Sekian video pembelajaran dari Bunda Naya. Sebelum kita akhiri videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Teman-teman, kalian bisa tonton video lainnya. Nah, video kanan atas itu video favorit dan kanan bawah itu video paling terbaru. Kalian bisa tonton dan ajak teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.